Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama saya di pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Ya, baik teman-teman. Sekarang kita bahas nih tentang ikatan kovalen. Seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa ikatan kovalen itu terjadi antara unsur yang non-logam dengan non-logam gitu. Nah, non-logam ini umumnya ada di golongan 5A, 5A, 6A, dan 7A. 4A juga beberapa ada yang non-logam. Jadi, ikatan kovalen itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan elektronnya. Berdasarkan elektronnya, ikatan kovalen ini ada tiga. Yang pertama, ada ikatan kovalen tunggal. Artinya, ikatan ini terjadi antara dua atom dan masing-masing atom itu menyumbangkan satu elektron untuk digunakan bersama. Ya, jadi kovalen itu kata kuncinya adalah penggunaan elektron bersama. Kalau dia tunggal, masing-masing atom memberikan satu untuk digunakan bersama. Nah, kemudian ada yang rangkap. Rangkap ini ada yang rangkap 2, ada yang rangkap 3. Kalau yang rangkap 2 artinya antara dua atom itu masing-masing atom menyumbangkan 2 elektron untuk digunakan secara bersama. Artinya ada 2 pasang elektron yang digunakan bersama. Begitupun yang rangkap 3 artinya ada masing-masing 3 elektron dari setiap atom yang digunakan secara bersama. Gitu. Nah, kemudian satu lagi ada ikatan kovalen koordinasi. Ya. Kalau dia koordinasi, pasangan elektron yang digunakan itu hanya berasal dari satu atom saja. Jadi ini unsurnya banyak yang bergabung, tetapi elektron yang digunakan secara bersama itu hanya berasal dari satu atom saja gitu. Nah, biasanya ikatan kovalen koordinasi itu dilambangkan dengan anak panah. Ya, anak panah ini pangkalnya itu berada di atom yang menyumbangkan dan ujungnya itu mengarah ke atom yang disumbangkan pasangan elektron tersebut gitu. Nah, kalau yang tunggal dan rangkap itu simbolnya hanya garis biasa, strip. Strip biasa. Ini berarti stripnya 2. Ini stripnya 3. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba masuk ke contohnya. Yang pertama, contoh yang ikatan kovalen tunggal. Itu ada contohnya HCl. Nah, H ini ada di golongan 1. Seperti kita tahu ya, golongan 1 itu umumnya logam kecuali H. Kemudian ada Cl. Cl ada di golongan 7. Berarti ada 7 elektron terluar. H tadi golongan 1 berarti ada 1 elektron terluar. Nah, untuk mencapai kestabilannya, unsur itu bisa menyerupai oktet atau menyerupai duplet. Oktet artinya 8, duplet artinya 2 gitu. Nah, H ini karena dia 1, tidak mungkin dia menyerupai oktet 8 karena terlalu jauh. Jadi, dia hanya bisa duplet. Nah, sedangkan Cl karena dia 7 lebih dekat ke 8, dia menyerupai oktet 8. Nah, supaya H-nya bisa 2, punya elektron 2, dan Cl-nya punya elektron 8, masing-masing elektron terluar dari H dan Cl ini berikatan. Jadi dipakai bersama nih, digunakan bersama. Jadi H-nya jadi seolah-olah punya 2, Cl-nya seolah-olah punya 8. Jadi kalau kita gambarkan H, Cl. Seperti itu ya. Nah, ini juga sama. Yang contoh yang kedua ada CH4. C itu golongan 4, berarti ada 4 elektron terluar. Kita gambarkan C dengan 4 elektron terluar. H golongan 1, berarti ada 1 elektron terluar. Kita gambarkan. Nah, C ini untuk menuju oktet dia butuh 4 lagi kan ya. Nah, 4 itu kita bisa ambil dari masing-masing H ini. Jadi masing-masing H akan berikatan dengan elektron terluar dari si C. Semuanya akan sama. Jadi H yang di sebelah sini akan jadi duplet, di atas duplet, kanan duplet, bawah juga duplet. Sedangkan C-nya dia akan menjadi oktet karena semuanya berpasangan, 4 pasang artinya ada 8 elektron. Kalau kita gambarkan, dia akan menjadi CH4. Nah, ini kalau 2 dimensinya. Nah, 3 dimensinya CH4 itu bentuknya seperti ini. Ya.
Seolah-olah, bukan seolah-olah ya, ini disimbolkan, misalnya yang tengah ini adalah atom C, karbonnya 1, dia punya 4 elektron terluar, ya, ini 4 elektron terluar. Nah, masing-masing elektron terikat dengan hidrogennya, terikat dengan H-nya, gitu. Nah, masing-masing kan terikat ya, terikat secara tunggal. Inilah dia bentuk dari CH4. Ini bentuk 3 dimensinya. Seperti itu teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Yang rangkap 2 contohnya ada CO2 yang sering kita sebut dengan karbon dioksida. Nah, ternyata CO2 itu memiliki ikatan kovalen rangkap 2 gitu. Nah, kita lihat nih satu-satu. C itu ada di golongan 4. Artinya dia punya 4 elektron terluar. Di sini C dengan 4 elektron ya. Kemudian O-nya ada 2, kita taruh di kanan kirinya atau mau di atas bawah juga boleh. Jadi kita sebelumnya harus menentukan dulu nih mana yang atom pusatnya. Atom pusat itu umumnya jumlahnya lebih sedikit daripada yang lainnya gitu. Karena di sini C-nya 1, O-nya 2, artinya C-nya sebagai atom pusat. Kita taruh C-nya di tengah. Kemudian O-nya di kanan kiri atau kalian mau taruh di atas bawah juga boleh. O itu golongan 6, artinya dia punya 6 elektron terluar. Nah, 6 elektron terluarnya ini 2 diantaranya tidak berpasangan. Jadi ini ada 2 yang tidak berpasangan. 4-nya berpasangan, jadi ada 2 pasang. Ini juga sama ya. Gitu. Nah, untuk mencapai kestabilannya berarti dia akan mengikuti 4 dengan 6 itu lebih dekat ke 8 kan ya. Berarti kita mengikuti aturan oktet 8. Nah, supaya jadi 8 ini kita gabung ya. O-nya tadinya 6 bergabung berarti nambah 2 kan. Nah, kemudian yang ini juga sama, ini kita gabung ya. Ini juga nambah 2 tambah 2. Jadi C-nya ada 4 pasang berarti ada 8. O-nya nambah lagi 2 berarti kan tetap jadinya 8 gitu ya. Nah, kalau kita rapikan lagi bentuknya akan menjadi rangkap 2 ya. Elektron yang bebas ini, yang tidak berikatan, itu boleh dituliskan, boleh juga tidak dituliskan. Tapi umumnya tidak dituliskan, jadi seperti ini. Gitu. Nah, contoh yang rangkap 3, itu ada senyawa N2. Nah, N2 ini ada 2 N, unsurnya sama-sama nitrogen. Nah, nitrogen itu ada di golongan 5, artinya dia punya 5 elektron bebas, 5 elektron valensi, 5 elektron terluar, gitu. Nah, untuk mencapai kestabilannya berarti dia akan menuju 8 ya, karena lebih dekat ke 8 gitu. Mencapai 8 berarti 5 ini butuh 3 lagi kan. Nah, 5 yang kanan juga butuh 3 lagi. Makanya kita gabungkan nih 3-3-nya. Digabung, ini digabung ya. Ini kan 5 ditambah 3 jadi 8 kan ya. N yang sebelah sini 5 tambah 3 juga jadi 8. Jadi digunakan secara bersama. Nah, kalau kita rapikan lagi bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, ini 2 dimensinya. Kalau yang 3 dimensinya ada bentuknya seperti ini. Nih. Jadi ini adalah ikatan rangkap 3. Kenapa ikatannya melengkung? Karena di rangkap 3 itu banyak tegangan-tegangannya, sehingga ikatannya pun beda dengan tadi yang rangkap 1. Yang rangkap 1 ini lurus. Jadi sudutnya pun berbeda. Oke. Selanjutnya, contoh dari ikatan kovalen koordinasi. Tadi salah satu cirinya koordinasi adalah adanya anak panah, itu yang menunjukkan kovalen koordinasi. Nah, contohnya ada di sini senyawa HNO2. Nah, yang pusatnya itu adalah atom N-nya, nitrogennya, karena H ini tidak mungkin menjadi pusat, dia cuma punya 1 elektron. O itu jumlahnya lebih banyak dari N, ya. Berarti yang menjadi pusat adalah N-nya, nitrogen. Kita letakkan N di tengah. N ini adalah golongan 5. Kalian bisa lihat di tabel periodiknya, dia golongan 5. Di golongan 5 berarti dia punya 5 elektron valensi. Ya, 3 diantaranya itu tidak berpasangan. Gitu. H cuma punya 1, O ada 6, O yang di sini juga 6 ya. Gitu. O yang di sebelah sini juga 6. Nah, untuk mencapai kestabilannya N ini butuh 3 lagi kan ya? 3-nya itu 1 bisa kita dapatkan dari sini. Jadi H-nya udah duplet, N-nya masih kurang. Nah, 2-nya bisa kita dapatkan dari O yang sebelahnya. Itu kan ya. Ini H-nya udah duplet, N-nya udah oktet, O yang sebelah kanannya sudah oktet, tinggal O yang atasnya nih. O yang atas dia masih 6.
ya, sedangkan dia harus 8. Nah, N ini sudah 8 tapi masih punya 2 yang bebas. Ya, dia tidak berikatan. Yang tidak berikatan ini boleh digunakan bersama untuk O yang di atas gitu. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita rapikan lagi bentuknya. Tulis N-nya di tengah, kemudian H, O yang di kanan itu kan ada 2 yang saling mengikat ya, berarti dia rangkap 2 gitu. Kemudian ini yang koordinasi ada 2 elektron yang digunakan bersama. Ini 2 elektron, tapi 2 elektron ini kita sebut satu pasang elektron. Jadi yang kita tulis panahnya cuma 1 aja karena hitungannya pasangan gitu. Di sini O ya. Boleh dituliskan elektron-elektron yang tidak digunakan, maksudnya yang bebas, boleh juga tidak. Jadi seperti ini sudah cukup. Nah, di senyawa ini ternyata bukan cuma ada ikatan kovalen koordinasi, tapi juga ada ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap 2. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas ikatan kovalen berdasarkan kepolarannya. Ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada ikatan kovalen polar dan yang kedua ada ikatan kovalen non-polar. Nah, ciri-cirinya itu bertolak belakang. Ikatan kovalen polar, dia memiliki pasangan elektron bebas atau disingkat dengan PeB. PeB di atom pusat ya. Gitu. Contohnya ada senyawa HCl. Kalau kita bentuk, H itu kan golongan 1. Golongan 1 tidak mungkin menjadi pusat. Kemudian ada Cl. Cl itu golongan 7. Nah, antara H dengan Cl berarti atom pusatnya adalah Cl gitu. Nah, ini kan berikatan ya, membentuk HCl. Di H itu sudah tidak ada elektron bebasnya. Sedangkan di Cl ada 3 pasang elektron bebas. Nah, karena di Cl ini ada pasangan elektron bebas, dia keelektronegatifannya akan berbeda gitu. Jadi akan lebih besar ke arah si Cl. Nah, karena ada perbedaannya ini, makanya ada namanya parsial. Nah, yang lebih negatif kan Cl ya, berarti ini si Cl adalah parsial negatif. Sedangkan yang H ini parsial positif, gitu. Itu ya, karena tadi ada keelektronegatifan yang berbeda. Cl-nya lebih besar elektronegatifnya, sedangkan H-nya lebih kecil. Nah, akibatnya bentuknya menjadi tidak simetris, gitu. Jadi besar sebelah. Kalau kita misalnya ini atom H, ini atom Cl. Jadi bentuknya tidak simetris ya. Satu kecil, satu besar. Seperti itu. Oke. Kemudian yang nonpolar. Nonpolar itu tidak ada pasangan elektron bebas di pusat. Jadi semuanya sama. Keelektronegatifannya sama karena tadi tidak ada PeB ya. Nah, karena keelektronegatifannya sama, bentuknya akan menjadi simetris. Contohnya, ada senyawa CH4. Ya, CH4, C itu golongan 4, berarti ada 4 elektron di C. Kita tuliskan C dengan 4 elektron. Gitu. H-nya ada 4, berarti kan atom pusatnya C ya. H-nya ada 4, kita taruh di masing-masing elektron dekat C. Nah, ini kan membentuk ikatan masing-masing ya. H-nya jadi duplet, C-nya jadi oktet. Nah, antara C, H, semuanya tidak ada elektron bebas. Karena semuanya tidak ada elektron bebas, artinya bentuknya simetris, sama persis. Gitu, mau ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, semuanya sama. Dan tidak ada tarikan yang berbeda. Jadi kalau kita lihat ini seperti ini kan sama ya, ke depan kiri sama, ke depan kanan sama, ke atas maupun ke belakang itu sama. Jadi bentuknya simetris. Mau dilihat dari sisi manapun dia akan tetap sama. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada 2 atom yang sejenis. Jadi kalau misalnya di nonpolar, ikatan kovalen yang nonpolar itu ada yang 2 atom sejenis. Misalnya ada H2.
H2. H2 ini udah pasti ikatannya kepolarannya adalah nonpolar. N2 juga sama, dia nonpolar. Cl2 nonpolar. Walaupun mereka ada pasangan elektron bebas, tapi di kanan maupun di kiri itu tarikannya sama, sehingga bentuknya akan menjadi simetris gitu. Ketika bentuknya simetris berarti dia termasuk yang nonpolar. Baik teman-teman, itu saja pelajaran kita kali ini tentang ikatan kovalen. Semoga materinya bisa dipahami ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.